Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi, damai sejahtera untuk seluruh jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita akan mendengarkan firman Allah pada saat ini. Sebelum itu mari kita satu di dalam doa. Bapa yang baik, dalam nama Yesus terima kasih atas penyertaan pimpinanmu dalam kehidupan kami dari malam hingga pagi ini. Terima kasih buat kesehatan, kekuatan yang kau berikan bagi setiap kami. Sebentar kami akan mendengarkan firman Allah, kiranya kau memberkati setiap kami, urapi firman yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Kami siap buka hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman Allah dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kembali saya akan melanjutkan pembahasan Alkitab kita. Pada saat ini kita akan membahas kitab Kejadian pasal yang ke-18, ayat yang ke-16 sampai yang ke-33. Dan firman Allah saat ini saya beri judul Kasih Allah terhadap Sodom Gomora. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita akan belajar bagaimana kalau yang beberapa waktu yang lalu kita belajar pertemuan Allah dengan Abraham. Pembahasan yang pertama adalah tentang rencana Allah mengenai keturunan Abraham. Nah, topik pembahasan yang kedua dan yang menjadi perikop kedua di dalam pasal yang ke-18 ini adalah rencana murka Allah terhadap Sodom Gomora. Tetapi kita bisa melihat bagaimana ada respon yang baik yang Abraham lakukan. Abraham begitu menyayangi kota Sodom dan Gomora. Karena yang Abraham lihat bukan tentang kesalahan mereka, bukan tentang dosa mereka saat itu. Yaitu Sodom Gomora adalah kota yang penuh dengan kecemaran. Kota yang penuh dengan dosa, sehingga dosanya telah sampai kepada Allah. Sehingga Allah merencanakan untuk memusnahkan kota ini. Tetapi Abraham melihat bahwa Abraham memperhitungkan juga bahwa ada anak-anak Tuhan yang diam di sana. Sehingga Abraham memiliki kasih kepada kota Sodom dan Gomora ini. Bukan kepada orang-orang yang jahat. Tetapi kepada anak-anak Tuhan yang diam di kota Sodom dan Gomora ini. Abraham berniat untuk mengadakan negosiasi kepada Allah mengenai anak-anak Tuhan yang tinggal di sana. Abraham katakan bahwa apakah Allah harus menghukum anak-anak Tuhan? Gitu. Di tengah-tengah dosa yang mereka lakukan, orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan saat itu. Apakah Allah akan menghukum mereka? Apakah Allah akan murka terhadap mereka? Begitu. Jadi ada negosiasi-negosiasi jumlah-jumlah yang Abraham lontarkan kepada Allah. Dari 50, 45, 30, 20, bahkan 10 yang terakhir. Ternyata tidak ada yang benar di hadapan Allah. Tidak ada orang percaya yang benar dan hidup taat setia saat itu. Bahkan kurang dari 10 yang ada jumlahnya saat itu, saudara. Sehingga ketika jumlahnya di bawah 10, maka Allah memutuskan untuk tetap memusnahkan kota Sodom dan Gomora. Begitu. Nah, apa yang bisa kita pelajari dalam perikop ini, dalam hal ini adalah kita harus tetap mendoakan sesama kita, saudara. Bagaimana Abraham mempraktekkan begitu mengasihi orang-orang yang ada saat itu, bukan terhadap dosanya, tetapi terhadap orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Di sini kita bisa belajar bagaimana kita harus senantiasa berdoa terhadap sesama kita, terutama kepada sesama anak-anak Tuhan, sesama jemaat Tuhan. Bawa terus di dalam doa-doa pribadi saudara. Jangan kita lupakan dia. Jangan kita lihat segala masa lalunya. Jangan kita lihat segala kekurangan. Tapi bawalah dalam doa saudara. Seperti yang Abraham praktekkan saat itu. Dia membawa ke dalam doa setiap orang-orang yang percaya kepada Tuhan saat itu. Ya, meskipun pada akhirnya kurang dari 10 sehingga Allah memutuskan untuk memusnahkan kota ini, saudara. Jadi marilah senantiasa untuk kita jangan malas-malas dalam berdoa, jangan bosan dalam berdoa, terutama untuk membawa setiap anak-anak Tuhan, untuk membawa jemaat-jemaat Tuhan, hamba-hamba Tuhan di dalam setiap doa pribadi saudara masing-masing. Puji Tuhan. 1 Tesalonika 5 katakan bahwa janganlah bosan-bosan berdoa, tetaplah berdoa, tekunlah berdoa. Sehingga kita senantiasa berdoa untuk sesama kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satu di dalam doa. Bapa yang baik, dalam nama Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman Allah yang sudah kami dengar. Materaikan tanamkan firman-Mu, Roh Kudus, bantu kami supaya kami senantiasa boleh rajin berdoa, boleh rajin membawa setiap pergumulan kami, membawa setiap pergumulan anak-anak Tuhan kepada Engkau ya Bapa.
Terima kasih Bapakku yang baik, sebentar kami akan melangkah di hari yang baru, memberkati setiap kami dengan berkat-berkat jasmani yang melimpah, terlebih berkat-berkat rohani. Kami siap melangkah di sepanjang hari ini bersama dengan Kau, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Immanuel.